wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga sehat semua, anak-anak sehat, ayah bunda semua juga sehat. Dan kali ini di kelas 6 kita sudah sampai pada pelajaran 6 ya, pelajaran 6 di semester 2, indahnya saling membantu dan hidup rukun ya. Kemudian pada pertemuan kemarin kita sudah membaca ayatnya ya, kita sudah membaca ayatnya dan membaca artinya juga, yaitu surah Al-Maidah ayat 2 ya, potongan-potongannya ya. Kemudian surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-Hujurat ayat 13. Dan kali ini materi kita adalah memahami arti dari surah Al-Maidah ayat 2 dan surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian nanti bisa diterapkan juga pada Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 3. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita buka dulu dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Memahami arti Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan surah Al-Hujurat 12-13 ya. Di sini untuk kita berlatih memahaminya ya. Pertama kita harus membaca dulu artinya. Jadi artinya sudah kita baca-baca, kemudian bahkan kita sudah mulai melancarkan setengah hafal begitu ya anak-anak ya. Setengah hafal untuk artinya sehingga kita mudah untuk memahaminya. Kemudian di sini ada salah satu cara untuk cepat menghafalnya. Ya. Ayo kita pahami bersama makna tiap kalimat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ini hanya sebagai sampel, sebagai contoh. Anak-anak nanti bisa menerapkan di surah Al-Maidah ayat 3 dan di surah Al-Hujurat. Ya, nanti bisa diterapkan caranya seperti itu. Untuk memahami Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, marilah kita bermain merangkai kata. Aturan bermain merangkai kata adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa berkelompok menjadi 5 kelompok. Ini tidak kita terapkan ya anak-anak ya. Karena kebetulan kita sedang belajar di rumah, ya sedang PJJ. Jadi kita tidak memakai pembelajaran berkelompok. Ya. Tetapi anak-anak nanti bisa membuat potongan kertasnya. Ya, ini siswa dalam satu kelompok harus menyusun potongan kertas berukuran 3 x 5 cm yang sudah disediakan oleh guru sesuai dengan keinginan guru dan telah ditulisi penggalan ayat dan arti Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 oleh oleh guru PAI dan guru pekerti. Jadi anak-anak nanti membuat sendiri potongannya. Ini sudah ada potongan di bawahnya ya, nanti kita lihat. Jadi anak-anak nanti membuat sendiri potongannya, kemudian nanti anak-anak yang bermain ya bisa ditemani dengan kakak, bisa ditemani dengan ayah dan bunda di rumah. Siswa mencocokkan potongan-potongan kertas yang berisi penggalan ayat dan arti Quran surah Al-Maidah ayat 2 tadi, sehingga kata-kata tersebut tersusun menjadi kalimat ayat dan arti secara utuh. Ya, kelompok yang telah menyelesaikan ini tidak usah, dan
bagi kelompok yang sudah memasangkan ini juga tidak usah. Kita perhatikan sekarang cara membuat kartunya. Ya, anak-anak sekarang ini kita perhatikan cara membuat kartunya. Kartunya nanti ada kartu yang bertuliskan potongan ayatnya dan kartu yang bertuliskan artinya. Ya, kita perhatikan ini. Oh ya, anak-anak, untuk mempergunakan bukunya, ini Pak Guru memakai yang revisi 2018 ya, anak-anak ya. Revisi 2018. Jadi kalau yang revisi sebelumnya kalau belum sama ya, misalnya ada yang pakai revisi 2014 atau pakai revisi 2017 atau bahkan tidak mempergunakan buku seperti ini, anak-anak bisa melihat video ini dan menulis ya, kalau tidak memakai buku yang seperti yang Pak Guru pakai. Penggalan pertama, anak-anak bisa membuat ini, tulisan ini. Alal birri, ya, ini dibuat satu kartu. Kemudian wal udwan, ini satu kartu. Wat taqwa, satu kartu. Kemudian alal ismi, al ismi satu kartu. Wala ta'awanu, satu kartu. Dan wa ta'awanu, satu kartu. Berarti untuk tulisan Arabnya yang potongan ayat itu ada 6 kartu. Kemudian penggalan arti kata dari Quran surah Al-Maidah ayat 2, ini yang berupa artinya dalam bahasa Indonesia ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 3. Berarti ada 16 kalimat atau 16 kartu. Nah, di sini yang anak-anak perlu perhatikan bahwa satu kartu dalam bahasa Arab yang sudah kita tulis tadi, yang sudah dibuatkan kartunya anak-anak, ini kemungkinan mendapatkan pasangan 2 kartu dalam bahasa Indonesia ya. Tidak satu kartu tidak, tapi ada kemungkinan satu kartu yang berbahasa Arab itu akan mendapatkan dua potongan ya, 2 potongan. Ini Pak Guru contohkan ya, Pak Guru contohkan. Wa ta'awanu, ya kan artinya dan tolong menolonglah, ya kan? Kalau di sini kan hanya ini. Di sini satu kartu, kalau hanya mendapatkan dan tolong, maka belum lengkap. Makanya satu kartu dalam bahasa Arab yang kita tulis tadi bisa jadi mendapatkan 2. Ya, 2. Jadi ini wa ta'awanu nanti mendapatkan pasangan 2 kartu dan tolong menolonglah gitu. Kemudian Pak Guru contohkan lagi misalnya sini. Wala ta'awanu. Pasangannya yang mana? Pasangannya adalah dan satu ya kan. Kemudian jangan. Wala itu kan dan jangan. Ta'awanu, tolong menolong. Nah, gitu. Dan, ini berarti berapa nih? Dan, jangan, tolong, menolong. Berarti ada 4 kartu. Satu kartu bertulisan Arab mendapat 4. Ya, mendapat 4 kartu berbahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi, di sini untuk kartu yang bertulisan Arab itu ada 6, sedangkan yang bahasa Indonesia ada 15. Makanya untuk bisa memasangkan kartu berbahasa Arab dengan kartu berbahasa Indonesia, anak-anak harus tahu dulu artinya. Dibaca berulang-ulang ya, silahkan Al-Maidah ayat 2, Al-Maidah ayat 3, dan Al-Hujurat ayat 13 ya. Kemudian di sini, kalau kita sudah berhasil merangkai ya, setelah bermain merangkai kalimat dari penggalan, ayat, dan arti Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, marilah kita cocokkan dengan ayat dan arti. Ya, dicocokkan. Artinya jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian lengkapnya wala ta'awanu 'alal ismi
wal udwan. Jadinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini artinya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang Al-Maidah ayat 3. Ini tugasnya menyusun ya, menyusun. Anak-anak kalau mau bermain membuat kartu seperti tadi juga bagus ya. Jadi membuat kartu seperti yang Al-Maidah ayat 2 tadi, ada Arabnya, kemudian ada bahasa Indonesia juga bagus. Kalau mau merangkai ini, silahkan dirangkai. Ya, ini menjadi tugas untuk anak-anak semua. Al-Maidah ayat 3. Ya. Untuk mencocokkan yang ini, anak-anak juga harus bisa sudah tahu artinya dulu yang Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, kemudian potongannya Haji Wada, kemudian potongannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketika melaksanakan haji terakhir, kemudian orang-orang kafir mengalahkan telah putus asa untuk sebab itu agamamu. Dan ini ya, ini terusannya seperti ini. Nah, silakan ini dirangkai sesuai dengan arti yang sempurna dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Demikian juga anak-anak, susunlah kata-kata di bawah ini menjadi arti dari Quran surah Al-Hujurat 12 ya. Ini silahkan anak-anak pelajari dulu artinya ya, artinya dibaca berulang-ulang sampai setengah hafal anak-anak ya, sampai lancar betul. Nah, setelah itu baru bisa merangkai. Buku yang artinya itu ditutup ya, buku artinya itu ditutup. Kemudian anak-anak bisa membuat potongan-potongan kecil ya, membuat potongan-potongan kecil dari ayat ini, atau langsung ditulis lengkap di bawahnya di sini arti lengkap. Tetapi tidak boleh membuka arti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini sudah tersedia artinya, tetapi masih diacak. Anak-anak bisa menuliskan kembali secara berurutan dengan benar. Oke, begitu anak-anak, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan kirim komentar di kolom komentar video ini, masukan seperti apa, dan terima kasih untuk saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.